Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gatan Faiz Faruk akan menerangkan materi ekonomi makro dari mata kuliah konsep dasar IPS yang mencakup pengertian penawaran serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, konsep harga, faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga. Yang ketiga, perdagangan regional dan pendapatan nasional. Yang terakhir, hubungan antara permintaan, penawaran, harga, perdagangan regional, dan pendapatan nasional. Menurut Wikipedia, pengertian penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain harga barang, tingkat teknologi, jumlah produsen di pasar, harga bahan baku, serta harapan, spekulasi atau perkiraan. Di antara faktor-faktor itu, harga barang dianggap sebagai faktor terpenting dan sering dijadikan acuan untuk melakukan analisis penawaran. Harga berbanding lurus dengan jumlah penawaran. Jika harga tinggi, maka produsen akan berlomba-lomba menjalankan barangnya sehingga penawaran meningkat. Sementara itu, jika harga turun, maka produsen akan menunda penjualan atau menyimpan produknya di gudang sehingga jumlah penawaran akan berkurang. Seperti halnya hukum penawaran yang berbunyi semakin tinggi harga, semakin banyak pula jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Dan ini kurva dari hukum penawaran. Yang vertikal merupakan harga dan yang horizontal merupakan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu selanjutnya contoh penawaran di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti saat harga gas LPG naik, maka produsen akan menawarkan LPG dengan jumlah banyak agar keuntungan yang didapat lebih besar. Permintaan. Apa sih permintaan itu? Menurut Wikipedia, permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak akan pernah terbatas. Lalu, hukum permintaan merupakan kebalikan dari hukum penawaran sebelumnya, dan bunyi dari hukum permintaan tersebut sebagai berikut. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit pula permintaan terhadap barang tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Berikut ini merupakan kurva dari permintaan yang 0, 20, 60 dan seterusnya ini merupakan angka dari permintaan. Sedangkan yang vertikal satunya lagi, ini menunjukkan harga. Bisa kita lihat bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit pula permintaan terhadap barang tersebut. Pun begitu pula sebaliknya. Contohnya, ketika harga satu mangkuk bakso di kantin sekolah Rp5.000 dengan jumlah permintaan bakso di kantin tersebut sebanyak 100 mangkok per hari. Namun ketika harga bakso dinaikkan menjadi Rp8.000, jumlah permintaan bakso tersebut menurun menjadi 4 buah mangkok per hari. Kondisi ini terjadi karena dengan harga bakso yang naik, sementara uang saku siswa tetap mengakibatkan daya beli siswa terhadap bakso menjadi berkurang, menyebabkan penjualan bakso tersebut menjadi menurun. Selanjutnya, materi kedua yakni konsep harga dan fluktuasi harga. Yang pertama, ada konsep harga. Dalam dunia bisnis, harga memiliki banyak sekali nama, seperti contohnya dalam dunia perdagangan, produk disebut harga. Dalam dunia perbankan disebut bunga. Dalam dunia asuransi disebut premi. Terlepas dari berbagai macam nama tersebut, ada beberapa pendapat ahli mengenai harga, yaitu menurut Dolan and Simon,
harga ialah sejumlah uang atau jasa atau barang yang ditukarkan oleh pembeli untuk beraneka ragam produk atau jasa yang disediakan oleh penjual. Sementara menurut Monroe, harga adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa. Selain itu, harga merupakan salah satu faktor yang penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan membeli atau tidak melakukan transaksi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga ialah sejumlah uang yang ditentukan oleh perusahaan berdasarkan kalkulasi biaya yang dikeluarkan seperti biaya produksi, biaya operasional, biaya marketing, keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan, dan yang lain sebagainya yang diadakan oleh perusahaan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi harga. Sebelum itu, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari fluktuasi harga. Sebenarnya, apa sih fluktuasi harga itu? Arti fluktuasi dalam ekonomi adalah salah satu guncangan atau suatu ketidaktetapan yang mempengaruhi setiap harga produk yang bisa naik dan juga bisa turun, sehingga dapat membuat kinerja keuangan menjadi tidak stabil. Naik dan turunnya harga inilah yang dimaksud dengan fluktuasi. Untuk melihat perkembangan dari fluktuasi bisa digambarkan melalui sebuah grafik atau diagram. Berikut ini contoh grafik dari fluktuasi harga saham. Lalu, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi? Yang pertama, ada faktor pemerintah. Penyebab terjadinya fluktuasi ini juga sangat berpengaruh pada unsur pemerintah, dikarenakan dalam setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat mempengaruhi pada naik atau turunnya suatu harga pada barang. Contohnya, pada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur perekonomian dan juga mengatasi situasi ekonomi negara jika terjadi krisis ekonomi atau inflasi yang tinggi. Yang kedua, adanya faktor ekspektasi dalam sistem keuangan. Jelas, ekspektasi sangatlah berkaitan dengan ekonomi. Ekspektasi sendiri yaitu harapan di masa depan yang bergantung pada tindakan saat ini dan membentuk fluktuasi di waktu yang akan datang. Namun, dengan adanya ekspektasi tersebut, maka akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan harapan apa yang menjadi ekspektasi bersama dapat terwujud. Sebaiknya ekspektasi ini tidaklah dilakukan dengan sangat menonjol, sebab bisa saja ekspektasi Anda tidak terwujud dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga, transaksi internasional. Faktor transaksi internasional bukanlah suatu hal yang asing untuk kita temui dalam dunia perekonomian, sebab semakin banyak sekarang ini perdagangan yang terjadi secara lintas dunia, seperti halnya kegiatan ekspor maupun impor, penawaran dan permintaan. Dengan adanya faktor penawaran dan permintaan suatu barang, mata uang ataupun investasi lainnya dapat memicu terjadinya naik turunnya suatu harga. Namun, di sisi lain, faktor penawaran dan permintaan yang ada juga akan mengubah suku bunga seiring berjalannya waktu. Masuk ke materi selanjutnya yang ketiga, yaitu perdagangan regional. Sebelum memahami perdagangan regional, yang harus kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya perdagangan regional itu termasuk ke dalam salah satu jenis perdagangan internasional. Baik, saya akan mengulas perdagangan internasional terlebih dahulu, lalu kemudian barulah jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama, apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan bilateral. Sesuai dengan namanya,
Dengan B berarti 2. Perdagangan bilateral dilakukan oleh dua negara. Tidak ada syarat khusus lainnya. Selama ada dua negara yang berpartisipasi dalam perdagangan, maka perdagangan tersebut dikatakan termasuk ke dalam perdagangan bilateral. Contoh perdagangan bilateral adalah perdagangan antara Indonesia dan Jepang atau Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua, barulah perdagangan regional. Perdagangan regional adalah jenis perdagangan yang diikuti oleh negara-negara di kawasan geografis tertentu. Negara-negara partisipan berdekatan pada umumnya memiliki karakteristik geografis yang serupa. Beberapa contoh perdagangan regional adalah yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dengan sesamanya dan negara-negara Uni Eropa dengan sesamanya pula. Selanjutnya yang ketiga, perdagangan multilateral. Perdagangan jenis ini dilakukan oleh antara negara yang tidak dibatasi oleh kawasan tertentu. Partisipannya biasanya lebih dari dua negara dan posisi negara-negara tersebut tidak mesti berdekatan. Beberapa contoh perdagangan multilateral adalah yang dilakukan oleh negara-negara di PBB. Jadi perdagangan regional hanya sebatas perdagangan yang dilakukan oleh negara atau perusahaan swasta di kawasan tertentu saja. Pada materi yang terakhir, yakni pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Menurut Wikipedia, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Adapun manfaat perhitungan pendapatan nasional pada dasarnya, menghitung pendapatan nasional dilakukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Lebih dari itu, menghitung pendapatan nasional adalah hal penting karena memiliki banyak manfaat, yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, yang kedelapan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang sembilan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Kemudian, konsep pendapatan nasional. Dalam menghitung pendapatan nasional, dibutuhkan kategori-kategori dalam pendapatan nasional itu sendiri. Pada dasarnya, pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori, diantaranya yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Gross Domestic Product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik dalam 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP, Gross National Product, merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI, Net National Income, merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseroan atau PI. Pendapatan perseroan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Pendapatan siap dibelanjakan. Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.